Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal keberhasilan Honda untuk lolos dari tanggung jawabnya, lolos dari kebutuhan untuk melakukan recall. Jadi ya ini tentu berita buruk untuk konsumen ya. Karena ya artinya 100% problem yang terjadi karena rangka ESAF yang karatan itu akan ditanggung oleh konsumen. Yang bikin lebih sakit hati lagi adalah karena ini adalah faktor kesengajaan. Jadi rangka ESAF itu disengaja menggunakan bahan yang murah, disengaja dengan bahan yang tipis, disengaja menggunakan metode pengecatan yang tidak baik, yang lemah dalam melapisi bagian dalam rangka. Mungkin yang bagian luar terlapisi sempurna, tapi yang bagian dalam tidak. Lebih parah lagi karena Honda secara sengaja telah mengabaikan pembersihan setelah proses pengelasan. Jadi harusnya setelah rangka dilas itu ada proses pembersihan ya, tapi itu tidak dilakukan. Sehingga ada hitam-hitam, ada coklat-coklat, tanda oksidasi, tanda bibit karat, juga adanya silikat. Itu tidak dibersihkan dulu. Sehingga rangka jadi lebih mudah karatan. Yang juga buruk adalah karena dari Honda ini telah sengaja membuat deknya jadi lebih pendek, spakbornya juga dibuat lebih pendek, sehingga rangka mudah sekali kena karat. Entah mengapa, entah apa alasannya, Honda membuat rangka itu cepat sekali berkarat, cepat sekali rusak. Entah demi alasan apapun, Honda telah sengaja mendesain rangka yang mudah karatan. Jadi itu pilihan dari Honda. Seharusnya kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan yang membuat motor jadi cepat karatan, bahkan sampai resiko patah, itu jadi tanggungan pabrikan. Kalau ada pabrikan menjual misalnya komputer, terus komponen motherboardnya cepat rusak, yang dilakukan pabrikan bukan membuka layanan perbaikan motherboard, bukan menyediakan jasa memperbaiki motherboard yang rusak, tapi harusnya mengganti motherboard yang rusak itu. Tapi Honda secara ajaib didukung oleh pemerintah telah berhasil lolos dari keharusan melakukan recall ini. Jangankan recall, untuk mengeluarkan uang pun tidak ya. Dia hanya resiko untuk motor yang masih garansi. Untuk motor yang masih garansi pun penanganannya
bisa dibilang setengah hati. Cuma dilihat, oh aman, ada karat dikit, dicat sedikit. Padahal harganya cat murah ya, 150 ml ya sekitar 15.000 mungkin, 17.000, 20.000 lah guys. 20.000 bisa untuk banyak motor, bisa mungkin 10 atau 20 motor. Bisa dibilang Honda tidak mengalami kerugian dalam hal ini. Apalagi kemudian konsumen-konsumen ya banyak yang tertipu, terhasut oleh apa istilahnya ya, pengumuman Honda yang mengajak konsumen untuk mengecek rangkanya di dealer Honda. Yang satu, pengecekan rangka ini dilakukan setengah hati, bahkan dari mekaniknya pun berani berbohong, ngomong aman gitu ya. Dan kalau misal ditemukan karat, semua biaya jadi tanggungan konsumen. Jadi bahkan untuk pengecekan rangka pun Honda menarik tarif, tergantung dari dealernya. Ada yang 50, 60, ada yang 100. Dan biaya pengecatan pun yang setahu penulis luar biasa. Kalau nggak salah 400.000 atau apalah. Itu belum biaya bongkar pasang. Bongkar pasangnya bisa 500.000. Kalau ada pengelasan juga ya tentu akan tambah lagi ya. Ada juga ya yang bikin sakit hati semua lah penanganannya. Motor harus ditinggal sebulan, tapi cuma di las tok tanpa dicat. Memilukan ya. Konsumen betul-betul ditindas, dieksploitasi ya. Habis-habisan. Padahal yang salah pabrikan. Tapi dari Hondanya sama sekali tidak rugi ya. Konsumen yang harus menanggung semuanya. Lagi pula sayangnya ya, pelayanan dari Honda sendiri sekarang nggak bisa dibilang bagus. Dari kemampuan teknisi mungkin yang bagus, sangat bagus sekali, tapi ya sayangnya mayoritas teknisinya di bawah standar. Banyak yang mengeluh, motorku jadi rusak ininya gara-gara mekanik bengkel resmi. Harga juga mahal, pelayanan tidak sesuai, di bawah standar, tapi harga jasanya juga luar biasa. Juga seringkali dilebih-lebihkan ya. Nggak butuh ganti macam-macam, tapi diomongi butuh ganti. Konsumen harus keluar banyak. Lagi pula kalau ketemu ada masalah, kita nggak bisa percaya dengan kejujuran mekanik atau dealer atau manapun. Kalau ketemu ada masalah, bisa jadi malah disembunyikan. Jadi ya Honda itu bisa meraih 3 gol sekaligus dengan menyuruh konsumen memeriksakan rangkanya ke Honda. Semua uang yang dipakai oleh konsumen untuk mengatasi desain yang cacat itu masuk ke kantong Honda semua. Jadi nggak sampai rugi, malah ya nggak mengalami rugi sama sekali, malah dapat pemasukan, malah dapat keuntungan dengan membuat motornya itu cepat rusak. Ini bukti ekstrim ya, bukti nyata bahwa dengan membuat motornya cepat rusak, Honda bisa dapat keuntungan.
Untuk konsumen sendiri ya terpaksa ditangani oleh teknisi yang nggak layak pakai. Nah, Honda bisa dapat keuntungan kenapa? Karena tenaga mekaniknya jadi punya pengalaman. Jadi motor konsumen bisa jadi pelajaran sarana belajar untuk mekanik. Salah nggak apa-apa, karena mustahil Hondanya yang nanggung, mustahil dealernya atau mekaniknya yang nanggung, pasti konsumen yang nanggung. Nggak mungkin bukan konsumen. Kalau di Honda itu kesalahan mekanik pasti akan dibebankan ke konsumen. Banyak sekali pengalaman seperti itu. Yang rusak mekaniknya, tapi yang keluar uang konsumennya. Terus Honda juga bisa tetap menjaga nama baik ya, dengan membuat orang-orang ngeceknya ke Honda, maka semua cacat apapun itu tidak akan viral. Bahkan untuk mencegah viralnya masalah ini sampai diputuskan juga bahwa konsumen tidak boleh melakukan rekaman video atau pengecekan rangka. Jadi waktu motornya dibongkar, konsumen nggak boleh mendatangi, nggak boleh deket-deket, nggak boleh merekam. Hebat kan langkah Honda ini. Dia bisa mengeksploitasi masyarakat kurang mampu, tapi dia bebas untuk terus melakukannya. Dari KNKT juga dia sudah jelas menemukan bahwa rangka bagian dalam itu tidak dicat, tapi tidak ada paksaan gitu ya. Honda masih tetap produksi terus, masih tetap jalan terus. Kalau normalnya minim itu penjualan dihentikan sampai pabriknya bisa menemukan solusi, sampai bisa membuat rangka yang lebih tahan karat. Tapi ini enggak, spesial. Walau ini merugikan masyarakat kelas bawah, walau mengurangi kesejahteraan masyarakat kelas bawah, tapi Honda tetap didukung pemerintah. Jalan terus saja, tetap jual motor yang gampang patah ini, gampang rusak ini. Dari pemerintah juga sudah mengesankan bahwa kalau mau butuh ada recall, wajib ada korban jiwa dalam hitungan persen yang signifikan. Kan sudah ngomong, kasus ini signifikan sudah representatif atau belum gitu ya. Representatif itu kan hitungannya persen. Nah ini sudah ada mencapai persen atau belum yang mengalami. Jadi sepertinya nunggu ada sekian persen konsumen meninggal dunia, menjadi korban dari rangka patah ini sebelum adanya recall. Sikap pemerintah seperti itu. Boh nanti akan di kemudian hari akan ada yang dipenjara atau tidak, tapi keputusan ini sudah disetujui mulai dari level paling bawah pemerintah sampai paling atas pemerintah. Presiden mustahil nggak tahu ada masalah seperti ini. Kalau presiden diam saja itu bisa disebut mengamini. Walau nanti mungkin kalau kasus ini diangkat dan kemudian menjadi masalah besar, walau mungkin ada yang dijadikan kambing hitamnya, tetap mulai pemerintah paling bawah sampai paling atas itu mengamini hal ini. Dari bawah sampai atas menyetujui hal ini, karena penulis tidak melihat sama sekali ada tentangan di pemerintahnya. Dari Hondanya sendiri juga ya makin santai saja. Ya memang mungkin harus mengeluarkan biaya untuk misalnya mengarahkan masyarakat, membuat masyarakat ini yang belum tahu menjadi kehalang dari informasi yang benar, dengan ya menyebar banyak penipu-penipu di online atau offline. Gimana caranya
masalahnya ini tertutupi. Nah, yang ditakutkan adalah kalau nanti dari pabrikan lain niru cara jahatnya Honda ini, meniru metodenya Honda, karena jelas Honda itu sengaja membuat motornya cepat rusak, rangkanya cepat karatan, patah sampai menimbulkan orang meninggal, tapi bebas, nggak ada konsekuensi apa-apa ke Honda, malah bisa jadi sumber keuntungan, sumber uang besar. Dibela sama pemerintah, dibela oleh banyak orang yang ngaku-ngaku setia sama Honda. Nah, penulis jadi ngeri kalau membayangkan yang dari lain-lain juga akan meniru langkahnya Honda, meniru apa yang dilakukan Honda, yaitu membuat motornya itu ya jadi lebih gampang rusak, lebih gampang mematikan orang, lebih membahayakan ya, tapi konsumen semua yang menanggungnya. Ngeri loh ya, karena dari soal kualitas saja, makin lama kan pabrikan lain itu makin rendah, makin mendekati kualitasnya Honda. Kayak motor Yamaha lah. Motor Yamaha itu dulu kualitasnya lumayan, mesin NMAX generasi pertama, Vision generasi pertama itu kuat mesinnya. Tapi terus sekarang mesinnya jadi mesin yang ringkih ya. Sudah bukan rahasia lagi kalau motor Yamaha itu sekarang mudah sekali kena fuel illusion, kena vampire oli, kena berasap. Itu kan sudah kualitasnya motor Honda. Dari Suzuki pun sama. Memang dari mesin masih lumayan Pak, tapi dari sisi suspensi lah, beda antara suspensi Suzuki Spin dengan Suzuki Next 2 itu jauh sekali. Suspensinya Suzuki Next 2 itu cuma umur beberapa ratus kilometer. Setelah dipakai beberapa ratus kilometer sudah jadi minim sekali hambatan suspensinya. Beda dari ketika saat nyis baru umur puluhan kilometer. Ketika umur puluhan kilometer terasa sekali sentakan ketika lewat perubahan permukaan jalan atau polisi tidur. Tapi setelah beberapa ratus kilometer wis gak ono lagi sentakannya. Setelah capai 1000 kilometer wis hilang sama sekali hambatannya. Dalam pemakaian apa jenenge kencang gitu ya, terasa liar sekali bagian belakang. Lewat jalan paving, waduh wis amburadul. Dan ditandai dengan lampu belakang jadi bunyi-bunyi karena ada bagian yang longgar di dalamnya, yang patah di dalamnya. Ini beda sekali dengan suspensinya Suzuki Spin ya, yang penulis pakai enake, polisi tidur dilabrak, kepakai kira-kira 9 tahun. Anggap aja setahun 10.000 km, mengingat ini 3 tahun umurnya 40.000 km kan. Anggap aja 10.000 km, 90.000 km. Suspensi orisinil masih berfungsi dengan baik. Dan bicara soal level, suspensi orisinilnya Suzuki Spin itu levelnya sama YSS DTG, sama dengan YSS DTG. Jadi suspensinya nyaman, betul-betul nyaman.
pakai jalan beton yang sering penulis lewati tadi, wah wis gak kerasa. Sementara yang punya Suzuki Spin sama kayak Honda Beat, lewat jalan beton tadi nggak bisa jalan nyantai 70-60 gitu. Bakal kerasa ngerem setiap ada goncangan, ngerem gitu. Padahal gasnya gas konstan, nggak neken tuas rem, tapi tetap kayak ngerem karena suspensinya saking elek. Jadi suspensi yang levelnya punya Honda itu parah lah. Umurnya cuma beberapa ratus kilometer. Lebih dari itu wis gak ono hambatannya. Nah, kalau suspensi gak ada hambatannya, jadi motor berbahaya. Dipakai kencang ngeri. Kenapa? Goncang-goncang terus. Dipakai menikung ngeri. Kenapa? Yang belakang naik turun sehingga gripnya ban belakang itu minim. Jadi kalau naik motor Honda kencang terus munting, itu sesuatu yang normal karena suspensinya suspensi murahan. Mereknya tok Jepang tapi kualitasnya di bawah standar. Nah, trennya sudah seperti itu. Kalau sampai pabrikan ini niru caranya Honda ya, bikin motor cepat patah, kuncinya cepat nggak pakem. Oh ya, sudah ada ya kasus nggak pakem di Honda Vario 160 ya. Penulis ada orang yang ngeluh remnya nggak pakem, hampir nabrak. Seperti itu ya Honda sekarang ya. Nah, kalau yang pabrik-pabrik lain juga niru cara Honda, karena konsumen itu membiarkan Honda untuk semena-mena, membiarkan Honda untuk menindas rakyat kecil, menindas orang-orang yang dananya terbatas. Karena jelas kan ya, Honda nggak ngasih toleransi untuk konsumen apapun. Kalau sudah lepas garansi full, semua jadi tanggungan konsumen. Biaya di polisi untuk mengganti nomor rangka, harga rangkanya sendiri, jasa bongkar pasang yang mahal, itu semua dibebankan ke konsumen. Menindas rakyat kecil seperti itu, pemerintah nggak peduli. Pemerintah mengizinkan. Kalau pemerintah nggak ingin mengizinkan, kan sudah disuruh stop produksi toh, minim. Terus disuruh mengganti biaya-biaya yang terjadi pada konsumen toh. Tapi apa yang terjadi? Semua orang pemerintah ngomong garansi rangka cuma 1 tahun, jadi Honda normal-normal saja, gak popo untuk menggerogoti uangnya konsumen, menggerogoti uangnya rakyat kecil. Karena yang jadi korban itu siapa sih? Bukan orang yang motornya sering nganggur di garasi, bukan orang yang tiap harinya naik mobil, naik moge, terus cuma pakai motor kecil kalau ke pasar, ke Indomaret atau kemana yang untuk pelesiran tok. Yang kena itu yang tiap hari naik motor ngantar anaknya. Yang kena itu orang yang ngojek, yang jadi pengantar barang misalnya. Yang kena orang bawah, bukan orang atas. Yang kena masyarakat miskin, bukan masyarakat kaya. Dan itu pula makin dipersulit. Kredit bagi masyarakat itu seringnya berat. Karena bahkan Honda Beat pun bisa jadi cicilan per bulannya 1 juta, lebih dari 1 juta. Pendapatan masyarakat normal rata-rata berapa? Nggak mungkin lah 3 juta, mungkin cuma 2 juta. Separuh dari penghasilan dipakai untuk ngeredit motor. Dan itu pun begitu kena rangka patah, konsumen dapat beban. Yang belum patah bisa kena sekitar 1 juta untuk bongkar pasang, ngelas, dan ngecat yang separuh-separuh, yang belum
yang tidak profesional, yang kualitasnya sangat rendah. Nah, yang patah bisa lebih dari 2 juta karena semua harus dibebankan ke konsumen. Seperti itu ya kekejamannya Honda. Ya wes lah, itu saja. Semoga makin banyak orang yang sadar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.